Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Kamis 28 November 2024 adalah Kamis biasa pekan yang ke-34. Permenungan saya kali ini akan saya ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Dan tema permenungan saya adalah bijaksana menyambut akhir zaman dan kedatangan Kristus yang kedua. Sahabat Rema yang terkasih, perikop kali ini menceritakan pengajaran Yesus kepada para muridnya. Yang mau ditekankan oleh Yesus dalam pengajarannya adalah akan ada tanda-tanda tentang kehancuran Yerusalem, peperangan, dan juga tanda-tanda alam, entah itu deru lautan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu akan mengawali atau menjadi tanda tentang akhir zaman. Lalu dalam hal ini itu bisa menjadi refleksi bagi para murid untuk bagaimana mereka mempersiapkan diri menyambut tentang akhir zaman itu sendiri. Dalam iman kekatolikan kita yang masih hidup di dunia ini, sekarang ini, pada masa sekarang ini, akhir zaman itu juga berarti kedatangan Kristus yang kedua. Lalu bagaimana kita secara bijaksana menyambut kedatangan Kristus yang kedua atau menyambut tentang akhir zaman itu? Yang pertama adalah bagaimana kita ditantang untuk membangun sikap waspada. Mengapa? Karena akhir zaman itu kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa hari ini, bisa besok, atau kapanpun, itu hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu dalam ketidaktahuan kita, dalam ketidakpastian waktu akhir zaman itu atau kedatangan Kristus yang kedua itu, kita sebagai orang beriman perlu untuk bersiap-siap, untuk membangun sikap waspada, untuk bagaimana kita supaya bersiap kalau misalkan Kristus itu datang atau akhir zaman itu datang, dengan tujuan supaya kesiapsediaan kita, kewaspadaan kita itu akan mengantarkan kita kepada surga itu sendiri. Nah, bagaimana kita itu membangun sikap kewaspadaan itu? Yang pertama adalah menghayati pertobatan di dalam kehidupan. Membangun pertobatan di dalam kehidupan itu tidak hanya sekedar kita itu rutin untuk menerima sakramen tobat. Terkadang orang Katolik itu terjebak hanya menerima sakramen tobat minimal sekali dalam setahun. Ya, ini sangat minimal ya. Nah, kita bisa memperluas atau kita bisa meningkatkan semangat kita untuk membangun sikap tobat dengan misalkan lebih rutin untuk menerima sakramen tobat. Tetapi membangun sikap tobat itu tidak hanya berhenti pada menerima sakramen tobat. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh dalam situasi dosa. Nah, ini yang paling penting. Jadi tidak hanya sekedar menerima sakramen tobat, tapi bagaimana kita itu menjaga diri kita supaya kita itu tidak mudah jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita itu membangun hidup doa kita yang akan mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita itu menginginkan surga, logikanya adalah kita selalu mengarahkan kepada Allah sebagai pemilik surga itu sendiri, bukan malah menjauhkan diri kita kepada jalan menuju surga. Oleh karena itu hidup doa itu menjadi penting, karena itu bagian dari upaya kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Lalu hal yang juga tidak kalah penting adalah kita sebagai bagian dari komunitas gereja juga berupaya untuk membantu saudara-saudara kita yang sudah
dipanggil oleh Tuhan dengan mendoakan mereka. Mereka yang sudah mengakhiri kehidupan di dunia ini, kita juga perlu untuk membantu mereka supaya apa? Karena kita percaya adanya surga, supaya mereka yang kita bantu itu juga bisa menerima surga itu sendiri. Maka sebagai orang Katolik memang tidak ada ruginya bagi kita untuk membantu atau mendoakan mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita itu seringkali terjebak pada tradisi. Maksud saya adalah kita itu mendoakan mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan itu bukan sebagai rutinitas harian kita atau sebagai tambahan motivasi kita untuk berdoa. Kenapa kita seringkali berdoa hanya ketika 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, atau 100 harinya, sesuai dengan apa yang menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita sadar akan hal itu, bahwa doa kita itu akan membantu kita memohon rahmat kerahiman bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita akan termotivasi untuk membangun hidup doa kita setiap hari, karena kita tidak akan pernah kekurangan alasan untuk berdoa. Jadi doanya itu tidak hanya mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap harinya, atau kita itu berdoa karena kita memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita juga berdoa untuk membantu saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, 2 hal itu membangun sikap waspada dengan semangat tobat, dan yang kedua itu adalah bagaimana kita meningkatkan semangat kita untuk berdoa, karena itulah jalan bagi kita untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan kita. Semoga rahmat Allah senantiasa memberkati usaha kita untuk bersikap waspada dan membangun hidup doa. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.